Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Iklima dengan NIM B112022079116. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya ketahui tentang aplikasi-aplikasi dan pengaplikasiannya. Sebelumnya, apa aja sih aplikasi-aplikasi di masyarakat di berbagai bidang? Yuk kita bahas. Yang pertama, kita bahas di bidang pendidikan atau education yuk. Ngomongin pendidikan, pasti kalian udah familiar satu atau dua aplikasi kan? Tapi di kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu contoh aja ya. Contoh yang saya sampaikan adalah Brainly. Pasti kalian sudah familiar dengan nama Brainly kan? Iya, aplikasi untuk bertanya soal-soal yang dirasa kita kurang jelas. Nggak cuma kita bisa bertanya, kita juga bisa menjawab soal-soal penanya lain loh. Selanjutnya ayo kita bahas bidang finansial atau finance. Di sini bisa kita jadikan contoh ada Dana, OVO, Kris, dan lain-lain. Di aplikasi ini kita bisa membeli barang secara cashless loh. Jadi kita nggak perlu ngeluarin tunai gitu deh. Yang ketiga, saya akan bahas di bidang government atau pemerintahan. Salah satu contohnya ada BPOM Mobile. Sesuai dengan namanya, diterbitkan oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di BPOM ini kita bisa mengecek suatu produk dengan scan QR code atau kode batangnya. Misal kita ingin mengecek apakah produk itu sudah BPOM atau belum, atau apakah klaim bahwa sudah terverifikasi BPOM itu palsu adanya. Jadi kita bisa mengecek itu semua. Selain itu, kita juga bisa mengadukan suatu produk dengan BPOM Mobile. Yang keempat, di bidang healthcare atau kesehatan. Kalau di bidang ini pasti kalian juga udah dengar satu contohnya kan, yaitu Halodoc. Di Halodoc kita bisa konsultasi dengan dokternya tanpa bertemu langsung. Bahkan sekarang kita juga bisa video call langsung dengan dokternya. Selain untuk konsultasi tentang kesehatan, kita juga bisa menebus obat dengan aplikasi ini. Kelima, mari kita masuk ke bidang sains. Alam ini penuh misteri dan pengetahuan, bukan? Contohnya di luar angkasa. Apakah ada dari kita yang sudah pernah ke angkasa? Pasti mayoritas belum kan? Nah, di aplikasi ini ada yang namanya NASA. Dengan NASA kita bisa mengetahui apa aja yang ada di luar angkasa itu. Jadi kita akan disuguhkan beberapa gambar, bahkan ribuan, yang selalu bertambah tiap harinya. Dan juga manfaat lain yang banyak sekali, tapi tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena mungkin durasinya akan terlalu panjang. Yang keenam, mari kita masuk ke bidang publikasi atau publishing. Jujur saya baru pertama kali mendengar nama aplikasi ini sih, yaitu Publikasi Sabda. Di Publikasi Sabda ini kita bisa menemukan lebih dari 20 publikasi dari berbagai bidang pelayanan dengan jadwal terbit bisa bulanan ataupun mingguan. Di Publikasi Sabda ini kita juga bisa menemukan bahan-bahan kekristenan yang alkitabiah dengan lebih mudah. Yang ketujuh, aplikasi di bidang travel. Setelah mendengar kata travel, saya selalu kepikiran dengan Traveloka. Adakah yang sama? Ya, sesuai dengan namanya, Traveloka diambil dari kata yang dari bahasa Inggris itu, yaitu travel. Di Traveloka kita bisa memesan tiket perjalanan dengan pesawat, kereta, bahkan juga bisa memesan penginapan. Selain Traveloka, kita juga bisa menemukan adanya tiket.com, KAI-Akses, dan lain-lain. Terakhir, kita akan bahas di bidang manufaktur atau manufacturing. Di bidang manufaktur ini, kita bisa menemukan satu aplikasi yang bernama MRPZ. MRPZ ini sangat membantu kita untuk kepentingan produksi agar lebih tertata rapi loh, yaitu kita bisa dengan menetapkan, menjadwalkan tugas dalam produksi, dan masih banyak lagi. Baik, sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.